Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini si anak mau keliling-keliling katanya. Bab 469 kelas dimulai. Tapi menghadapi Yeyan, dokter yang bisa meremehkannya. Tapi menghadapi Tuan Ye, dia hanya berani merasa tidak puas di dalam hatinya. Bahkan setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia menunduk seolah hendak menutup mata dan beristirahat. Dokter yang mengepalkan tinjunya, terdiam beberapa saat, dan akhirnya mengeluarkan beberapa kata dari mulutnya. Ya, aku minta maaf. Sebelum Yeyan dapat berbicara, Tuan Ye membuka matanya sedikit, dengan kilatan cahaya dingin di matanya. Apakah ada yang bicara tadi? Aku hampir tertidur. Suasana di ruangan itu sudah mencekam karena Yeyan, dan sekarang bahkan lebih parah lagi sampai-sampai orang lain tidak berani bernapas. Kilatan kepanikan akhirnya muncul di mata dokter Yang. Jika Tuan Ye benar-benar marah, dia akan dikutuk. Dia tidak lagi peduli dengan wajahnya sendiri dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Tuan muda kedua, maaf, saya tidak boleh meremehkan pengobatan Tiongkok. Yeyan mengalihkan pandangannya dengan dingin, bahkan tidak memandangnya lagi. Dokter yang berdiri sendiri untuk beberapa saat, tetapi dia tidak tahan untuk tinggal lebih lama lagi, jadi dia berbalik dan berjalan keluar ruangan. Tidak ada yang menahannya. Apakah boleh menyinggung dokter seperti ini? Yeyan menatap Tuan Ye dan bertanya. Orang tua itu tidak membuka matanya, tetapi berkata dengan ringan, saya memintanya pergi dengan baik karena dia telah melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya di sini. Kalau tidak, dia harus dihukum berat karena hanya mengejek anak-anak keluarga Ye sesuka hati. Yeyan terdiam beberapa saat. Saat ini, staf medis lainnya memanfaatkan kesempatan itu untuk meninggalkan ruangan. 7 hari, ini adalah batas kemampuanku, Yeyan berkata tiba-tiba. Tuan Ye sama sekali tidak menunjukkan kepanikan pada orang yang sekarat. Sebaliknya, dia tertawa, bagus sekali. Saya pikir saya akan berbaring di tempat tidur dan mati dalam kebingungan seperti orang tua yang jahat. Sekarang, saya bisa mengatur urusan pemakaman saya sendiri dengan bijaksana, dan itu cukup bagus. Yeyan tidak bisa melihat rasa takut akan kematian di matanya. Hanya saja saya tidak menyangka dibandingkan dengan energi batin Anda, ternyata keterampilan medis Anda adalah yang terbaik. Keterampilan medis membutuhkan waktu untuk mengumpulkan pengalaman. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, tapi Anda memberi saya perasaan bahwa Anda telah berlatih kedokteran selama beberapa dekade. Saya sangat penasaran, siapa yang bisa mengajari monster kecil seperti Anda? Mulut Yeyan berkedut, apakah kamu pernah menggambarkan cucumu seperti ini? Tuan Ye terkekeh. Ngomong-ngomong, kamu ingin berhubungan dengan masyarakat misterius sebelumnya. Ya, orang tua itu berpikir sejenak dan berkata, aturan masyarakat misterius adalah berusaha menghindari kontak dengan dunia manusia biasa. Oleh karena itu, saya tidak dapat mengirim Anda secara langsung. Dalam hal ini, saya akan menghubungi Wang Xiuzang terlebih dahulu untuk mengetahui apakah saya dapat mengizinkan Anda masuk sebagai anggota non-staff. Yeyan mengangkat alisnya, petugas non-staff, dia ingin memeriksa informasi, tapi dia belum siap untuk bergabung dengan perkumpulan misterius. Jangan khawatir, ini hanya mekanisme nominal, tidak ada batasan apapun padamu. Tuan Ye melihat apa yang dia pikirkan dan berkata, selain itu, bagi orang seperti Anda yang memiliki keterampilan khusus, akan bermanfaat jika memiliki nama di masyarakat metafisika. Yeyan tidak mengira lelaki tua ini akan menyakitinya, jadi dia mengangguk. Saat ini, pintu dibuka. Saat ini, hanya Ye Yunlan yang berani masuk secara langsung.
Kakek, adikku, bagaimana kabarmu? Ada sesuatu yang terjadi di perusahaan sebelumnya, jadi dia menunda datang ke sini sampai sekarang. Bagus sekali, setidaknya ini jauh lebih baik daripada keadaan setengah mati beberapa hari terakhir ini. Ya, Ye Yunlan berhenti sejenak dan berkata dengan serius, kakek, istirahatlah yang baik selama 2 hari ini dan jangan khawatir tentang apapun. Saya akan menangani urusan keluarga Ye. Saya pasti akan menemukan ginseng salju milenium untuk memperpanjang hidup Anda. Dia diam-diam mengambil keputusan. Mereka bertiga mengobrol santai sebentar. Ye Yan telah menjadi yatim piatu sejak ia masih kecil. Sekalipun nanti ia mengenali kerabatnya, ia tidak bisa bertemu dengan kakek keduanya untuk yang terakhir kalinya. Kini, bisa bergaul dengan Tuan Ye membuatnya merasakan kasih sayang keluarga dari orang yang lebih tua untuk pertama kalinya. Namun, lelaki tua itu lemah dan segera merasa lelah. Melihat ini, Ye Yunlan dan Ye Yan berpamitan lalu pergi. Keluar dari ruangan, saudaraku, tolong jangan beritahu siapapun tentang kondisi kesehatan kakek. Apalagi jika kamu bisa menyelamatkan nyawa kakek. Ye Yunlan berkata dengan serius. Sekarang, situasi di keluarga Ye dan bahkan Hai Cheng stabil karena semua orang mengetahui situasi Tuan Ye dan menunggu Tuan Ye kembali ke barat. Tidak ada seorang pun yang ingin dijadikan sasaran terakhir oleh lelaki tua yang maha kuasa ini saat ini. Namun begitu tersiar kabar bahwa Tuan Ye bangun dan bahkan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tidak dapat diprediksi bagaimana reaksi orang lain dan berbagai kekuatan di Hai Cheng. Tentu saja Ye Yan juga memahami hal ini, tapi dia menggelengkan kepalanya, mudah bagi saya untuk mengatakannya, dan staf medis itu mudah dikendalikan, tapi itu Dokter Yang. Ia menjelaskan secara singkat konflik keduanya. Cahaya dingin muncul di mata Ye Yunlan. Ada hal seperti itu? Aku tahu. Dia mengangkat alisnya sedikit. Dokter yang juga sangat terkenal di Hai Cheng. Jika tidak, dia tidak akan menjadi dokter yang merawat Tuan Ye. Pasti akan ada masalah jika kamu menghadapinya dengan gegabah. Orang ini selalu mengira aku punya obat khusus. Ye Yan berpikir sejenak dan berkata, kamu bisa mulai dari sini dan mengalihkan perhatiannya untuk sementara. Ye Yunlan mengangguk, baiklah, serahkan padaku. Dia melirik ke arah Ye Yan dan tersenyum. Kamu seharusnya fokus pada hal lain sekarang. Ye Yan tercengang, apakah kamu lupa? Kamu masih memiliki TLS yang harus kamu ikuti di kelas. Kelas akan dimulai besok, dan kamu belum melapor. Kata Ye Yunlan, Ye Yan memang lupa, terutama karena dia tidak menyangka suatu hari nanti dia akan pergi belajar lagi. Tapi karena adiknya lah yang menang untuknya, Ye Yan harus pergi. Aku tahu, aku akan tiba tepat waktu besok. Hai Cheng, Menara Mutiara Oriental. Ini adalah tempat tertinggi di Hai Cheng dan tempat ruang konferensi bisnis termahal di Hai Cheng berada. TLS adalah kursus paling mapan yang hanya diperuntukkan bagi klub-klub terkaya di dunia. Jadi lokasi pengajarannya tentu saja layak untuk menyandang status tersebut. Ye Yan keluar dari mobil mewah yang diberikan kepadanya oleh keluarga Ye dan menatap menara tinggi di depannya. Menara ini dikenal sebagai kebanggaan Timur tanpa alasan. Tuan muda kedua, ini bahan pelajaran dan kartu identitas Anda. Petugas biasa pengemudi dengan hormat menyerahkan sebuah tas. Ye Yan mengambilnya dan berjalan ke Menara Mutiara Oriental. Saya kebetulan melihat sekelompok orang masuk dari pintu masuk lain. Pemimpinnya tidak lain adalah Ye Yunfan. Bab 470 Provokasi. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama sehari, Ye Yunfan tampaknya telah pulih dari pukulan sebelumnya.
Sebagai tuan muda ketiga dari keluarga Ye, meskipun ia tidak menyukai gelar ini, hal itu tidak menghalanginya untuk memiliki status tinggi di kalangan kaya di Haicheng. Mereka yang bisa berteman dengannya tentu saja adalah pria dan wanita muda di kalangan atas Haicheng. Ye Yunfan dan teman-temannya sedang berjalan-jalan dan mengobrol, merasakan suasana hati mereka sudah pulih. Sampai dia melihat Ye Yan, mata mereka bertemu di udara. Wajah Ye Yunfan berubah muram sesaat, tapi Ye Yan sepertinya tidak mempedulikannya sama sekali. Dia dengan tenang mengalihkan pandangannya dan berjalan masuk. Wajah Ye Yunfan menjadi semakin dingin. Dia tidak lupa bahwa tempat Ye Yan awalnya adalah milik sepupunya. Sekarang anak haram ini justru berani bersikap seolah-olah mengabaikannya. Saat ini, seorang wanita di sebelahnya melihat ada yang tidak beres dengan ekspresinya. "Tuan Ye, ada apa?" Saat dia bertanya, dia mengikuti pandangan Ye Yunfan dan menoleh. Wanita ini adalah wanita muda dari keluarga Su, bernama Su Yun. Dia selalu menyukai Ye Yunfan, jadi dia mengamatinya lebih hati-hati daripada yang lain. "Tuan muda Ye kenal orang itu?" Su Yun melihat Ye Yan dan bertanya. Ye Yunfan tersenyum dingin. "Aku mengenalmu? Tentu saja aku mengenalmu. Bukankah itu anak haram yang ditemukan orang tuaku?" Itu dia, bukan hanya Su Yun, tapi beberapa orang lainnya pun tertegun, lalu mau tidak mau menatap ke arah Ye Yan lagi. Seluruh masyarakat kelas atas di Haicheng pada dasarnya mengetahui bahwa keluarga Ye telah menemukan anak haram. Tapi karena orang-orang ini mengikuti Ye Yunfan, sikap mereka terhadap Ye Yan tentu saja tidak ramah. HMPH, orang ini tidak mengerti aturannya. Dia baru saja melihat Tuan Ye, tapi dia bahkan tidak datang untuk menyapa. Benar, sekilas kamu bisa tahu bahwa dia adalah orang yang tidak berpendidikan. Jika ini ditempatkan di rumah kami pasti akan memberinya pelajaran. Beberapa orang saling memandang dengan jijik, mengatakan apa yang mereka katakan satu sama lain. Ekspresi dingin muncul di mata Ye Yunfan. Aku tidak bisa menahannya, ini adalah keputusan orang tua itu. Nada suaranya tenang, tetapi membuat orang merasa tidak berdaya. Lagi pula, aku tidak bisa begitu saja mengajari orang lain peraturannya ketika mereka kembali. Seolah-olah akulah yang melakukannya. Menindas mereka. Mendengar perkataannya, pria di sebelahnya mencibir. Yunfan, menurutku kamu terlalu berhati lembut. Untuk anak haram yang begitu hina, kamu harus menetapkan aturan untuknya sejak awal. Ye Yunfan menghela nafas. Sao Bai, dialah yang ingin dilihat orang tua itu secara pribadi. Bagaimana aku bisa peduli padanya? Pria bernama Lu Yuanwu berkata dengan nada meremehkan. Ada apa? Keluarga Yemu benar-benar menarik. Tempat belajar yang begitu berharga sebenarnya diberikan kepada anak haram. Ada apa dengan Tuan Ye? Apakah kamu bingung? Sao Bai, jangan katakan itu. Bagaimana jika nanti sampai ke telinga Tuan Ye? Lu Yuanwu mengerutkan bibirnya dan berkata, ayolah, Tuan Ye bukan orang yang lebih tua di keluarga saya. Mengapa Anda tidak mengizinkan saya mengucapkan beberapa patah kata? Dia melirik ke arah Ye Yunfan dan mendengus. Oke. Jika kamu tidak bisa merawat anak haram ini, maka aku akan menjaganya untukmu. Aku tidak tahan jika harus satu kelas dengan anak haram. Setelah Lu Yuanwu selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju Ye Yan. Seringai bangga muncul di sudut mulut Ye Yunfan. Dia tahu bahwa keluarga Lu telah mengambil kembali anak haram mereka sebelumnya. Sebagai tuan muda tertua dari keluarga Lu Yuanwu adalah orang yang impulsif dan ceroboh, dan dia sering menderita di tangan anak haramnya.
jadi dia sangat tidak toleran terhadap hal semacam ini. Benar saja, dia hanya membuat beberapa provokasi dan dia bergegas maju sendiri. Tuan Lu, jangan impulsif, Ye Yunfan berpikir dalam hati, tapi di permukaan dia tampak seperti mencoba menghentikannya. Tapi dia hanya berbicara dengan rajin, tapi gerakan tangannya tampak lambat. Baru setelah Lu Yuanwu pergi, dia mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Setelah itu, Su Yun menangkapnya. Yunfan, biarkan saja Tuan Lu pergi. Ada banyak hal yang tidak bisa kamu katakan. Tapi kamu tidak bisa begitu saja melihat anak haram memamerkan kekuatannya. Ye Yunfan tampak ragu-ragu. Tapi, Su Yun menyukainya. Jadi tentu saja dia tidak mempunyai kesan yang baik terhadap Ye Yan. Dan berkata dengan marah, jangan terlalu malu. Sejak anak haram ini datang, kamu belum banyak mengalami saat-saat bahagia. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengajari dia sebuah pelajaran. Mulut Ye Yunfan menunjukkan cibiran yang sukses. Di sisi lain, meskipun Ye Yan melihat Ye Yunfan, dia terlalu malas untuk memperhatikannya untuk saat ini. Dia ada di sini untuk urusan bisnis dan tidak punya waktu untuk membuang waktu dengan pria ini. Dia sudah lama mendengar tentang kursus TLS, jadi dia sangat menantikannya. Bagaimanapun, dia harus mengambil alih urusan konsorsium Zhang di masa depan. Jadi ini adalah kesempatan bagus untuk belajar. Tentu saja, tingkat keamanan Menara Mutiara Oriental telah ditingkatkan secara signifikan. Di pintu masuk lift menuju ruang konferensi di puncak menara, terdapat banyak penjaga keamanan pintar berbaju hitam. Hanya mereka yang memiliki kartu identitas yang dapat masuk dengan menggesekkan kartunya. Tepat ketika Ye Yan berjalan mendekat dan hendak menggesek kartunya, sesosok tubuh melintas di depannya. Seseorang melangkah di depannya dan menggesek kartunya terlebih dahulu. Ye Yan tidak mengenal Lu Yuanwu, tapi dia mengenalinya sebagai orang yang baru saja berjalan bersama Ye Yunfan. Matanya agak dingin, tapi dia mengira dia ada di sini untuk kelas dan tidak ingin menimbulkan masalah. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan mengangkat tangannya lagi untuk menggesek kartunya. Lu Yuanwu maju selangkah dan memblokir mesin kartu di belakangnya. Ye Yan mengangkat alisnya, akhirnya menatapnya, memikirkannya, dan bertanya dengan sopan. Apakah kamu sakit atau terlalu malas? Wajah Lu Yuanwu berubah sesaat. Tidak ada yang berani berbicara dengan Ye Yunlan seperti itu ketika dia keluar dari Haicheng. Tempat ini bukan untuk orang kotor dan tercela sepertimu. Keluar dari sini, Lu Yuanwu berkata dengan sedikit nada keganasan di nadanya. Anak haram dari keluarga Lu sangat pandai menyenangkan orang dan sangat terampil. Setelah kembali ke keluarga Lu, banyak tetua di keluarga mulai semakin menyukainya. Jika Lu Yuanwu bukan putra tertua keluarga Lu, identitas ahli warisnya mungkin tidak akan dipertahankan. Oleh karena itu, ketika Lu Yuanwu bertemu dengan anak haram dari keluarga lain, dia akan melampiaskan amarahnya kepada orang-orang tersebut. Sejujurnya, penampilan Lu Yuanwu saat ini tidak memberikan efek jera sama sekali pada Ye Yan. Sebelum kamu menjadi gila, setidaknya beritahu aku siapa dirimu. Kalau tidak, jika kamu dibawa keluar dari rumah sakit jiwa, aku tidak tahu bagaimana cara memberitahu keluargamu. Tatapan Ye Yan membuat Lu Yuanwu semakin marah. Dia sepertinya melihat yang penuh kebencian di keluarganya, pria bernama Lu Shaobai. Bahkan ketika tidak ada orang tua di sekitarnya, dia memandang dirinya sendiri dengan tatapan sedemikian rupa, sehingga dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Kemarahan Lu Yuanwu langsung tersulut. Tidak jauh di belakang, Ye Yunfan melihat pemandangan ini.
dengan sedikit rasa bangga di bibirnya yang hampir tidak bisa dia sembunyikan. Sangat bagus. Inilah hasil yang dia inginkan. Bersambung.